Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa iz dan ingatlah ketika kultum kalian mengatakan, ya Musa, hai Musa, lan nu'minalaka, kami tidak akan beriman kepadamu, hai Musa, ya, hatta narallaha jahratan, sebelum kami melihat Allah dengan terang. Jadi langsung mencari Allah. Kalau ndak mencari Allah langsung, ndak kabaiman. Nah, gitu. Luar biasa mereka ya. Fa akhazatkumus sa'iqah. Karena itu kalian disambar halilintar. Disambar halilintar. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikan. Ya, sedangkan kalian menyaksikan. Suma kemudian ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Ini masih lanjutan tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel yang sudah banyak dikasih nikmat karunia. Kalau dihitung, data hitung sebenarnya nikmat kepada mereka itu. Sehingga di dalam tafsir ini yang berbahasa Arabnya wazkuru nikmati alaikum. Ya. Dan ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian. Salah satu nikmat itu adalah kalian dibangkitkan kembali, kalian dihidupkan kembali. Ya. Itu adalah nikmat. Nikmat. Ba'das sa'iq id sa'altum. Jadi salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian itu adalah nikmat dihidupkan kembali sesudah kalian dimatikan. Kenapa mereka mati? Disambar. Petir dan halilintar itu. Disambar, memang iya. Jadi dalam penjelasan di tafsir-tafsir yang lain pun begitu. Jadi bisa dilihat oleh mata kasat langsung. Pas disambar, mati. Ada mengatakan 70 orang. Itu yang diutus. Nah, setelah itu kenapa berang Allah, marah Allah, murka Allah? Karena mereka ya, tidak mau beriman juga kepada Nabi Musa. Kalau tidak beriman kepada Nabi Musa akan menentang Allah juga hakikatnya. Nabi Musa diutus. Kemudian kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sebelum kami melihat langsung Allah dengan mata kasat kami. Kalau sudah kami melihat lah secara mata kasat kami langsung dengan mata telanjang istilahnya, baru percaya. Allah murka. Karena model itu sikap, karakter, tabiat ya dari kaum yang Nabi Musa, dari Bani Israel itu. Nah, kabaiman sabalun. Nah, teman cari Allah langsung. Cara Allah berang itu dengan menurunkan azab. Apa azabnya? Disambar petir mereka. Jadi memang api dahsyat, petir yang sangat luar biasa menyambar mereka. Mati mereka itu. Ya. Jadi kata-kata jahrotan kan kita sering mendengar kata jahar. Ya.
jahar, sir jahar. Nah, jadi kalau sir itu rahasia, sembunyi-sembunyi atau tidak terdengar. Tapi kalau jahar itu terdengar. Maksud di sini adalah terang-terangan melihat Allah langsung gitu maksud mereka itu. Makanya ada kata-kata ya, hatta narollaha jahrotan, sampailah kami melihat Allah langsung gitu secara terang-terangan. Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas. Mereka yang mengatakan demikian itu adalah berjumlah 70 orang. Yaitu mereka yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka berangkat bersama Nabi Musa. Nah, jadi Ar-Rabi Ibnu Anas melanjutkan kisahnya bahwa mereka hanya mendengar kalam saja. Kalam ini perkataan. Lalu mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu, hai Musa, sebelum kami melihat Allah dengan terang-terangan dan langsung dengan mata kasat kami, mata telanjang kami. Nah, tidak lama kemudian mereka mendengar suara yang dahsyat, halilintar tadi. Ya. Di mana suara tersebut yang membuat mereka semuanya ya terpekik keras, kemudian mati semua mereka. Ada Marwan Ibnu Hakam ketika sedang khutbah di atas mimbar di Mekah, antara lain mengatakan bahwa mana as-so'ikoh, kan ada so'ikoh di dalam surah Al-Baqarah ini, ayat yang ke-55, ada kata-kata so'ikoh, itu adalah suara pekikan yang dahsyat dari langit. Kan ada as-so'ikoh. Kemudian ada juga yang mengatakan itu adalah api dari langit yang turun menyambar. Mana daripada soikoh. Jadi mana banyak makna dari soikoh tersebut. Bahkan As-Sa'di mengatakan bahwa karena itu kalian disambar halilintar. Lalu mereka mati. Maka ketika itu Nabi Musa berdiri dan menangis. Kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian dia memohon kepada Allah. Wahai Tuhanku, apakah yang akan kukatakan kepada Bani Israel jika aku kembali menemui mereka? Sedangkan engkau telah binasakan orang-orang terpilih dari mereka. Musa berkata pula, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 155. Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini ya mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Musa yang isinya mengatakan bahwa mereka yang 70 orang itu termasuk orang-orang yang menyembah anak lembu. Kan ditinggalkan tuh oleh Musa, ada mengatakan 40 hari ditinggalkan. Ternyata setelah ditinggalkan 40 hari oleh Nabi Musa, mereka berada dalam kesesatan. Pas kembali, banyak orang sase kironya. Banyak orang sase. Nah, jadi ada jawaban. Ternyata dari sekian orang yang mati tadi, yang meninggal tadi, ya adalah mereka juga salah satunya orang yang menyembah anak lembu. Nah, setelah itu Allah menghidupkan mereka. Dan ini kisah nyata. Kisah nyata. Kan mati itu. Mati. Dihidupkan kembali. Makanya disuruh bersyukur. Kan ada ayat la'allakum tashkurun itu kan ada di sini. Coba. Sudah disambar halilintar, mati. Semuanya. Nah, kemudian dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Mudah bagi Allah. Ada juga. Sebenarnya ajal mereka tuh belum. Waktu disambar petir dan halilintar sebenarnya belum ajalnya. Maka ketika itu Musa memohon kepada Allah, ya sedih juga. Bagaimanapun ada orang baik, ada orang jahat. Setelah menyampaikan kesedihannya, apa kata Allah? Kan mereka juga sepeninggal engkau wahai Musa menyembah dan beribadah kepada lembu. Oh, kata Nabi Musa. Nah makanya ya karena
murka aku ini kata Allah, berang kepada mereka, ya aku azab, aku binasakan dengan cara disambar oleh halilintar itu. Maka Nabi Musa ketika itu terdiam. Nah, karena tetap permohonan Nabi Musa dikabulkan untuk hidup kembali mereka itu. Hidup memang dihidupkan. Ada mengatakan satu riwayat satu persatu, ya. Ada yang mengatakan langsung ke semuanya itu hidup, dihidupkan. Kira-kira kalau terjadi di perang panjang, orang dan lah mati, hidup balik apa? Gitu. Ya, kabur saudaranya. Nah, bahkan kalau di sini kan ada di buletin ini, ya. Setelah itu Allah menghidupkan mereka, mereka bangkit dan hidup seorang demi seorang. Nah, kalau di sini, ya, itu. Sedangkan sebagian dari mereka melihat sebagian yang lain dalam keadaan dihidupkan. Bahkan orang yang dihidupkan itu adalah melihat juga kawannya yang dihidupkan. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 56, sesudah itu kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati, supaya kalian bersyukur. Kata-kata kami bangkitkan itu maksudnya kami hidupkan. Itu maksudnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa tatkala Musa kembali kepada kaumnya dan ia melihat apa yang mereka kerjakan, yaitu menyembah anak lembu. Dan ia mengatakan apa yang telah dikatakannya kepada saudaranya yaitu Harun, juga kepada Samiri, ya. Lalu ia membakar patung anak lembu itu dan menaburkan abunya ke laut. Kemudian ia memilih 70 orang lelaki yang terbaik dari kalangan kaumnya. Ia berkata kepada mereka, berangkatlah kalian ke tempat yang telah dijanjikan oleh Allah, bertobatlah kalian kepada Allah atas apa yang telah kalian perbuat, dan mohonlah tobat kepadanya atas orang-orang yang kalian tinggalkan di belakang kalian dari kalangan kaum kalian. Maka berpuasalah kalian, bersucilah, dan bersihkanlah pakaian kalian. Kemudian Musa berangkat membawa mereka menuju bukit Tursina pada waktu yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Musa tidak pernah datang kepadanya kecuali dengan seizin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut riwayat yang sampai kepadaku, ke-70 orang itu, ya, di saat mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa dan mereka berangkat untuk menjumpai Allah, mereka berkata kepada Musa, "Hai Musa, mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu agar kami diperkenankan dapat mendengar kalam Tuhan kami." Ya, Musa menjawab, "Baiklah." Nah, ketika Musa mendekati bukit tersebut, maka datanglah awan yang menaunginya hingga menutupi seluruh bukit. Lalu Musa mendekat dan masuk ke dalam awan tersebut. Setelah itu ia berkata kepada kaumnya, mendekatlah kalian. Ya, mendekatlah kalian. Musa alaihissalam apabila diajak bicara oleh Allah, maka ya memancarlah dari keningnya nur atau cahaya yang cemerlang. Ya, tiada seorang pun dari Bani Adam yang mampu memandangnya, termasuk Bani Israel kita gitu. Maka Allah ya membuat hijab penutup. Ya kalau Musa langsung bisa melihat Allah. Sementara kaumnya tidak. Nah, jadi ada hijab, ada penghalang. Lalu kaum pun mendekat. Ketika mereka masuk ke dalam awan tersebut, mereka menyungkur sujud dan mereka mendengar suara Allah yang sedang berbicara kepada Musa. Ya. Memerintah dan melarangnya dengan ucapan lakukanlah atau janganlah kamu lakukan. Jadi dua kata itu yang terdengar. Lakukan, jangan kau lakukan. Lakukan, jangan kau lakukan. Dua kata itu yang terdengar. Nah, gitu. Ketika Allah selesai berbicara kepada Musa, tersingkaplah awan tersebut dan Musa menghadap ke arah mereka. Ternyata mereka berkata kepada Musa seperti apa yang dicantumkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 55 yang kita bahas. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Dek karano Musa mencari langsung, ya berkalam bercakap-cakap dengan Allah, kemudian terdengar juga kalam Allah itu ada perintah, ya lakukan,
ada juga larangan jangan kau lakukan. Itu yang terdengar. Akhirnya kaum Musa, ya kami pun ingin melihat. Kami ingin melihat Tuhan langsung. Nah gitu. Itulah yang terjadi. Nah, akhirnya maka mereka tertimpa oleh gempa dahsyat. Salah satunya juga soikoh hingga mereka mati semuanya. Lalu Musa bangkit meminta tolong kepada Tuhannya dan berdoa memohon kepada Allah seraya berkata, itulah yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 155. Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang Engkau apakah Engkau membinasakan orang-orang yang berada di belakangku dari kalangan Bani Israel karena perbuatan orang-orang bodoh dari kalangan kami? Aku memilih 70 orang terbaik dari kalangan mereka agar aku kembali nanti bersama mereka. Sedangkan sekarang tiada seorang pun dari mereka yang tersisa. Apakah yang menjadi bukti bagiku buat mereka agar mereka mau percaya kepadaku dan beriman kepadaku sudah peristiwa ini? Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Nah, permohonan inilah yang dikabulkan oleh Allah, mereka dihidupkan kembali. Allah model itu orang lah. Ilah mati hidup lihat. Ternyata seorang pemimpin, seorang nabi bernama Musa, biarpun durhaka, biarpun menyembah selain Allah, bahkan anak lembu, sebagian juga yang dipilih adalah yang terbaik, juga ada yang meninggal, yang mati. Ternyata Nabi Musa masih sayang kepada kaumnya, kepada rakyatnya. Mudah-mudahan ada presiden seperti Nabi Musa. Amin. Meskipun Nabi Musanya tidak ada. Tapi kan ada Musa-Musa yang ya nama Musa. Nah ini peristiwa ini nyata, fakta, ya bukan hoax, ya bukan dusta. Ini adalah kejadian. Kan masalah melihat tidak melihat Allah itu kan akidah. Iya. Makanya bagaimana? Apakah kita akan mampu sekarang melihat? Tidak. Yang ditugaskan oleh Allah apa kita itu? Dikatakan kita al-ihsan, ihsan berbuat baik itu apa? Anta budallah, engkau beribadah saja kepada Allah. Karena kata seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'ilam takun taroh, maka sekiranya kamu tidak mampu melihat Allah, fa'innallaha yarok. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu kata kuncinya. Jadi kita kan tidak bisa melihat terang-terangan. Zat Allah kan tidak bisa sekarang. Maka diperintahkan oleh Rasulullah, dikatakan ihsan, kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya, ada ihsan. Itu hadis Jibril itu, hadis Jibril. Maka ketika ihsan itu dikatakan oleh Rasulullah, anta budallah, engkau beribadah kepada Allah. Karena kata roh seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'ilam takun taroh, maka jika seandainya kamu tidak mampu melihat Allah, dan memang dihijab, tidak mampu kita melihat Allah. Fa'innallaha yarok, itu kata kuncinya. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Salah satu rasio sampai ndak mencari Allah ini, supaya puncak kenikmatan adalah melihat itu adalah nanti di akhirat. Makanya di dalam Al-Quran dan juga hadis, salah satu puncak kenikmatan itu adalah melihat Allah pagi dan petang. Langsung melihat Allah. Ya Allah. Makanya ya mudah-mudahan nih yang hadir semuanya masuk surga melihat Allah lah. Coba dibuka surah Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyebutkan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, nah ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, tolong sampaikan, jangan nanti curiga-curiga dan menyangka-nyangka, ya kamu membuat-buat, ngarang-ngarang lain sebagainya. Tolong sampaikan kepada umat bahwa anak basarum mislukum.
Saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Apa yang maksud manusia biasa? Sama dengan kita Nabi itu. Makan, minum, tidur, istirahat, bekerja, sama dengan kita. Nah, di situ ada istimewanya tuh. Kalau kita tidak diberi wahyu, kalau Nabi, nah itu di sana tuh. Nah, itu bedanya. Kemudian, siapa yang menginginkan ya pertemuan dan berjumpa dengan Allah, dua syarat. Ya, lakukan kebaikan, jangan berbuat syirik. Bare yo kok, syirikonan banyak gini. Ya. Syirik kecil, syirik besar. Ya. Syirik kecil itu salah satunya ria. Itu syirik kecil itu. Jadi syirik kecil ini diibaratkan seperti semut hitam. Berada di batu hitam. Semutnya hitam, batunya hitam, di tengah malam yang kelam. Artinya apa? Tidak terasa oleh kita. Padahal kita sudah berbuat syirik. Seperti itulah kira-kira syirik itu, syirik kecil itu. Pokoknya ya Allah, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, ya jauhkan kami dari syirik kecil, apalagi syirik yang besar. Salah satu syirik kecil itu adalah ya ria itu, ria.